Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat. Semoga selalu dilimpahkan kebahagiaan dan rezeki yang berkah barokah ya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Lama nih aku nggak upload video, aku nggak share video ke YouTube. Kali ini aku mau share ke teman-teman semua aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga, dan juga aku sekarang udah bisa nyebut diriku adalah wira swasta ya teman-teman. Karena ini pengusaha kecil-kecilan lah ya teman-teman, usaha warung kelontong gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah aku ada 2 warung gitu, warung kelontong aja atau toko retail ya, biasa bahasa kekiniannya itu toko retail gitu. Ya alhamdulillah ya teman-teman, semuanya masih belajar, masih dalam proses gitu. Oke, ini aku ceritanya habis jemput si kakak sekolah. Ini aku tadi mampir ke lab dulu ya teman-teman, karena si adik itu beberapa waktu yang lalu itu mimisan, dan tahun kemarin itu dia lumayan sering mimisan gitu. Cuman aku sama suami belum ada waktu untuk periksain dia ke lab. Nah tadi tuh alhamdulillah hasilnya baik, dan alhamdulillah tidak ada sakit apapun ya. Memang normal, anak kecil kadang atau biasanya juga sering mengalami mimisan, apalagi waktu demam. Oke teman-teman, ini tuh ceritanya aku mampir ke toko gerabah ya teman-teman. Jadi rencana aku mau bongkar atau aku mau renovasi rumah aku. Nah kalau renovasi itu kan pasti berantakan, dan pokoknya berantakan ya teman-teman. Nih aku mau beli kontainer untuk tempat, nggak tahu nanti pasti kepake lah ya barang-barang yang disingkirkan dulu gitu. Nah kayaknya kayak piala-piala peritil-peritilan gitulah ya, atau buku-bukunya si kakak. Nah yang tadinya ada meja belajar di situ, meja belajarnya udah aku pindahin ke kamar, dan barang-barangnya udah aku masukkan ke kontainer box ya teman-teman. Dan ini kondisi rumah aku sebelum direnov atau sebelum dijebol ya teman-teman. Yang depan ini aku sengaja banget buat dokumentasiin rumah aku sebelum ini dijebol ya. Kalau sekarang ini tuh tinggal kenangan ya teman-teman, karena ini bangunannya udah berubah, udah banyak perubahan gitu dibanding yang awal. Nah ini proses pengerjaannya nggak memakan waktu lama sih ya, mungkin sekitar 2 atau 3 harian itu udah bersih ya teman-teman. Yang bagian jebol temboknya itu. Nah setelah itu kita nanti mau pasang tangga di area depan. Kenapa kita memilih posisi tangga terletak di bagian depan? Pasti teman-teman juga banyak ya yang bertanya-tanya kenapa tangga aku taruh di depan. Itu karena bangunan di rumah aku ini yang depan itu bangunan aku sendiri ya teman-teman. Maksudnya bukan bawaan dari perumahan. Jadi aku udah pastikan untuk pondasi dan bangunan ini tuh kuat banget gitu loh teman-teman. Jadi kalau untuk di dak atau di cat atau di maksudnya ditinggiin gitu ya, dibikin lantai 2, itu pasti kuat dibanding dengan bangunan di rumah utama atau rumah bawaan developer ya teman-teman. Itu makanya kenapa aku taruh atau meletakkan posisi anak tangganya itu di bagian depan seperti ini. Dan ini dia teman-teman, berantakan ini tuh kalau nggak salah udah masuk hari ketiga. Ini udah dipasang rangka tangganya, dan ini kondisi rumah aku sangat berdebu, sangat berantakan banget ya. Pasti teman-teman juga sering ya ngalamin kayak gini, apalagi waktu renovasi rumah. Itu yang bikin capek itu sebenarnya beberesnya seperti ini ya teman-teman, debu di mana-mana. Kemudian juga serba bingung mau naruh baju, mau naruh barang-barang, apalagi rumahnya segini. Gak apa-apa ya teman-teman, ini namanya proses, kita nikmati semua prosesnya. Dan gak sengaja banget pas aku renov rumah ini, itu tuh mesin cuciku rusak ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu rasanya kalau mesin cuci rusak, apalagi musim hujan. Terus juga anak tuh sering gonta-ganti baju, apalagi si adik ini ya. Jadi serba pusing deh pokoknya teman-teman. Jadi aku tuh ngucek baju
Kemudian aku langsung jemur. Nah, apalagi musim hujan jadi agak lama gitu ya teman-teman keringnya. Aku udah benerin mesin cuci 2 kali juga nggak bisa-bisa gitu loh teman-teman. Ya Allah, aku sampai pusing gitu loh mikirin baju. Tapi alhamdulillah kemarin itu mesin cuciku udah bisa setelah 3 teknisi datang ke rumah untuk benerin mesin cuciku ya teman-teman. Untuk teknisi pertama dan kedua itu tetap nggak bisa dipakai gitu ya teman-teman. Kemudian untuk teknisi yang ketiga alhamdulillah memang harus bongkar total semua, dan sampai sekarang alhamdulillah bisa, dan semoga juga awet ya teman-teman. Nah, kata teknisinya kemarin itu tuh mesin cuciku rusak itu karena beberapa faktor sih ya teman-teman. Yang pertama itu kadang itu aku kalau cuci baju itu pakai deterjen bubuk ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih sedikit tips supaya mesin cucinya nggak cepet rusak kayak punya aku. Jadi teman-teman, untuk mesin cuci yang front loading itu teman-teman usahakan pakai deterjen cair ya, jangan deterjen bubuk. Cuman kalau memang urgent banget kayak aku biasanya kelupaan atau memang stok habis, itu kadang aku pakai deterjen bubuk ya teman-teman, cuman bisa dihitung jari lah. Terus kemudian usahakan teman-teman pakai deterjen yang ada mereknya gitu loh teman-teman. Kan ada tuh deterjen yang nggak ada mereknya. Kalau misalkan memang deterjennya bagus, kita tahu sendiri cara pembuatannya atau bahan-bahannya, itu nggak masalah ya teman-teman. Takutnya itu kan ada beberapa deterjen yang kita nggak tahu, mungkin bisa malah menghambat jalannya mesin cuci gitu ya, kerjanya mesin cuci. Kemudian tips yang ketiga dari aku, usahakan kalau keran mesin cuci itu airnya mengalir dengan lancar ya teman-teman. Kalau misalkan airnya seret, itu juga menurut teknisi kemarin itu juga menghambat kerja mesin cuci juga. Nah, kebetulan air di tempatku ini memang pas di bagian mesin cuci itu lambat teman-teman. Jadi itu kenapa mesin cuciku kok kemarin itu tiba-tiba macet gitu. Oke, yang selanjutnya ini kalau menurut aku ini adalah kesalahan aku ya teman-teman, kesalahan dari akunya sendiri, karena itu beberapa kali aku kelupaan nyalain keran air ketika aku sudah memulai mesin cucinya. Jadi setelah start itu kan airnya harusnya bisa ngalir gitu ya, tapi karena sanyoku atau apa ya, pompa airku itu ndak otomatis, jadi harus dinyalain dulu. Terus kadang aku kelupaan. Nah, itu yang membuat air tidak bisa masuk ke mesin cuci teman-teman. Nah, itu dia masalahnya. Tapi alhamdulillah semua sudah teratasi dan mesin cucinya udah bisa kembali. Aku juga sudah bisa mencuci dengan normal. Oke teman-teman, kembali ke videonya. Jadi tadi setelah teman-teman ikutin aku beberes ya, udah nyapu, udah ngepel, udah bersihin debu-debu. Nah, sekarang ini aku mau vakum ruangan ini karena ini debu halus banget ya teman-teman. Kalau cuman disapu dan dipel itu nggak bakalan hilang, dan rasanya tuh tetap ngeres-ngeres gitu loh teman-teman. Apalagi kan tukang setiap hari ya untuk kerjanya, dan aku juga setiap hari untuk aktivitas rumahnya. Jadi ya setelah tukang pulang itu aku harus gercep beberes, gercep buat bersih-bersih, ngepel, apalagi ngevakum semua ruangan ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi anak-anak itu tidurnya semua di sini, nggak mau di kamar, karena di kamar itu penuh dengan barang-barang gitu loh teman-teman. Jadi sempit banget gitu, apalagi lemariku itu rusak. Jadi pokoknya berantakan banget gitu loh teman-teman. Jadi anak-anak tidur di depan sini. Lagian juga di sini tuh lebih dingin, lebih enak gitu ya teman-teman, karena outdoor, langsung pemandangannya itu langit gitu ya teman-teman. Oke, ini akhirnya udah selesai dan teman-teman bisa lihat sendiri ya ini. Padahal baru aja aku sapu, aku pel, tapi mainan udah bececeran lagi di mana-mana. Ini ulah Sulaiman. Oke, ini udah bersih bagian sini. Lanjut aku mau beberes bagian dapur. Aduh, kalau bagian dapur ini mah jangan ditanya ya teman-teman. Setiap hari itu pasti berantakan, pasti ada aja cucian kotor, pasti ada sisa-sisa makanan gitu ya. Jadi ini tuh harus
ekstra banget ya untuk kerjaan di dapur ini, harus bener-bener butuh waktu yang lumayan lama gitu. Jadi maklum ya untuk ibu-ibu yang biasa dinas di dapur itu nggak tahu waktu, biasanya berangkat pagi pulang siang dinas di dapurnya ya gitu, nggak bun. Kalau aku gitu ya, kadang tuh nggak kerasa gitu loh, kita bersih-bersih dapur tuh udah siang, udah waktunya jemput anak sekolah, udah waktunya ini gitulah teman-teman pokoknya. Tapi ya udahlah, aku senang dan happy kok jalanin semua ini, dan tentunya anak-anak juga bahagia gitu. Itu yang penting ya teman-teman. Oke lanjut, ini aku cuci piring. Piringnya banyak banget, apalagi kan ada tukang ya. Jadi di sini aku juga cuci-cuci cangkirnya bekasnya Pak Tukang buat besok lagi biar bersih. Nah itu dia ceritaku teman-teman. Jadi dari awal sampai akhir aku ngoceh terus. Semoga teman-teman juga bisa menikmatin video aku. Semoga juga bermanfaat, menghibur teman-teman semua.